warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini dan di momen ini kita akan mengulik salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo, yaitu di Kecamatan Sambit, lebih tepatnya Desa Bedingin. Apa yang menarik di Desa Bedingin? Di Desa Bedingin terdapat satu kitab bernama Kitab Ambyo Waskita Jawi. Inilah yang akan kita ulik lebih dalam. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah MAIS kelas E dengan Bapak dosen pengampu, Bapak dosen kita, Dr. Ades Widiatmo Eko Putro, MA. Saya, Muhammad Azamuddin Syahri Arifyandra, tidak sendirian dalam pembuatan video ini, akan tetapi juga terdapat dua rekan saya yang ikut terlibat, yaitu Stefani Miranda Pote dan juga Siska Cindy. Bagaimana kelanjutannya? Simak sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada dengan salah satu orang yang bisa membaca dan melakukan dari kitab Ambyo ini. Sekarang saya juga didampingi dengan Bapak Matsuki selaku kemudian Bapak Sukisan ya? Ya. Dan juga salah satu dari beberapa orang saja yang bisa membaca kitab Ambyo, yaitu Mbak Sumito. Somito, sehat Mbak Sumito? Sehat. Jadi niki kula wonten sedikit beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak Matsuki kali Pak Sumito. Dan yang perlu diketahui teman-teman, kitab Ambyo ini salah satu dari nilai sejarah yang begitu besar di Jawa Timur. Saya pribadi baru menemukan kitab yang seperti ini hanya di kitab Ambyo. Jadi ini merupakan suatu nilai sejarah yang begitu besar dan juga patut untuk dilestarikan dan untuk kita ulik bersama bagaimana kedepannya. Langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Yang ingin saya tanyakan pertama mungkin Bapak, apa niki bisa dibilang legendanya atau mitos dari kitab Ambyo ini, sejarahnya bagaimana kurang lebih? Sejarahnya itu ya kita uraikan sedikit ya. Sejarahnya itu ada salah satu santri dari Teguh Gambar Desa Bedingin, itu namanya Mbah Kumiran. Itu dulu mondok di Tegalsari, ya kan. Terus menulis kitab ini sama Mbah Kaseman gitu, Mbah ya. Terus kisah-kisah ini kisah seorang nabi ya, yang jelas ada yang jelek ada yang baik. Terus kita rangkum di kitab Ambyo ini. Ini sebelum saya ada itu sudah ada. Jadi sudah nenek moyang kita dulu yang menulis. Jadi sejarah itu yang lebih mendetail, terutama Pak Prapno, Mbah Somito, terus yang lain-lain. 6 orang tadi lah ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya, bahwasanya memang hanya beberapa saja yang bisa membaca kitab Ambyo ini Pak. Jadi berapa orang sekarang Bapak yang bisa membaca? 6 orang. Termasuk Mbak Prapno, Mbak Somito. Jadi lalu ke pertanyaan selanjutnya Pak, selain itu tadi apa saja yang menjadi keunikan tersendiri dari kitab Ambyo ini yang membedakan dari kitab-kitab lain Bapak, kitab sejarah lain maksud saya? Oh gini, kalau kebiasaan itu
Kalau kitab Al-Quran itu kan dibaca di sucian, di masjid atau di mana tempat nggak apa. Cuman kalau kitab Ambio ini kebiasaan sesama kita itu pas ada kelahiran bayi. Jadi ada kelahiran bayi itu kan sambil itu Cirakatan. Kita bacakan kitab Ambio. Kitab Ambio ini sampai tadi udah aku bilang sampai 8 malam. 8 malam. Berturut-turut gitu. Iya, betul-betul. Mulai jam 20 malam sampai jam 1. Jam 8 sampai jam 1 dini hari. Ya, dini hari. Itu tiap malam. Terus ini seakan-akan kita itu memberi pendidikan kepada si Jabang bayi tadi, supaya jadi anak yang soleh-solehah ya, gitu. Ya. Niku tradisi yang turun temurun ya Pak Ya, sampai saat ini ya. masih ada. Oke. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir ke Bapak Sumito, Mbak Sumito. Dari ke-6 orang yang sudah saged membaca tadi, sinten mawon sing saged memaknai Mas Sumito? Apakah semua orang yang bisa membaca ini juga bisa memaknai? Tidak. Pak Prabno itu kan bisa. Oh, oke. Jadi hanya Pak Prabno nih. Iya. Begini kita sambung ya. Kalau maknanya itu kan sudah ini namanya kan petutur Jawa, jadi nggak usah dimaknai, kan sudah menjelaskan gitu aja. Jadi sampai kalau kita renungkan, kita baca kan ada yang mendengarkan itu tutur Jawi, jadi nggak usah dimaknakan, sudah di bahasa Jawa, Ini yang menulis ya, pertama ada di sini namanya. Ada dibaca nih. Oh, oke. Asal-asal. Ini cepat ya, udah. Langsung dibaca ini, dibaca nih. Dan teman-teman penulis sudah ada. Oke. Ing tsunami witi muji anabot namaning sukma kang murahing donya mangki ingkang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat angganjar wong kawelas ayunah ngapura wong kang dosa sampune muji yang widi muji Nabi Muhammad kelawan kadang wargani miwah kaya cegawan muadir lawan ansor roti Allah nganahu kang sinaryan tanah sabrang anggenipun wiwit anulis dinten Jumat punika ewa dinten pasarandi wage ingkang kaeta ngawulan sura awetipun wetanipun tumuipun arane dina punika pantas kang anule datang kang ame kang maca tenanggo pranai karya tur bung bangga ukarane nora cetha pinten lawan den gewuyu pramila nadha ngapura yen ngertekaken ningali rupane kang anurat nura Allah nura becik rupane banas muka sapa cetha padha modo padha muga keguyu wonggane suka ngaturaken nengete rawi banget kang budonira luweh katulisan di norano bocah nora cetha kasar alus nora bisa bocah menduh kliwat bodho nora jange nora maca
Odak tani dudu santri maca ngaji ora bisa mulane kinau nulis awadan kang ora bisa arupa ngajin Quran arep maca ora petus kasihan asamaran kang nurat ingkang nama amat kumil bocah kambang reja bedingin ikuti sandi dateng paranira sawana teng punduta nanging sapa wau jalaran sampun kekrama lha iki lho namine Ahmad Kumil iki sing nyerah Ahmad Kumil. Nggih. Kumiran. Kumiran. Terus apa itu penulisnya di hari Jumat Wage. Pas bulannya Asyura ya kan. Itu tadi sudah lama sekali, jadi ada yang nulis, ada yang menerjemahkan. Sangat didalami ternyata. Berarti kitab Ambion ini hurufnya pakai bahasa Arab, tapi membacanya pakai bahasa Jawa. Gitu. Nah, kan ini kan hurufnya Arab, Oke. ya, tapi dikatakan itu membaca bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Oke. Nah, ini yang saya sebut ke Kalau ikan tadi. ini semua orang bisa, saya aja bisa membaca, cuman yang nggak bisa tuh Lagunya. Iya kan ini bisa memahami, tapi ini nggak ada tajwidnya. Oke. Pego ngoten nggih. Pegon, bukan pego, pegon. Pegon. Arab pegon, iya Arab pegon itu. Jadi itu yang menarik teman-teman, di kitab Ambion ini untuk membacanya ada 12 macam lagu untuk membacanya ya Pak. Jadi dari 12 macam lagu ini hanya 6 orang yang bisa membaca. Inilah yang menurut saya menjadi suatu nilai keunikan atau nilai budaya yang begitu besar dan juga mencatat sejarah-sejarah yang begitu penting pada zamannya, sehingga ini suatu budaya dan suatu hal yang harus kita lestarikan bersama. Ngoten nggih, apa nggih? Kurang lebih niku mau Bapak yang bisa ditanyakan dan bisa dibahas di sini. Saya terima kasih sangat atas waktu dan kesempatannya saya bisa berada di sini untuk mendengarkan pembacaan kitab Ambion dan juga tadi sudah sharing-sharing sedikit terkait dengan sejarah kitab Ambion. Terima kasih Mbak Sumito dan juga Pak Marzuki. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Desa Bedingin sampai saat ini masih menjaga dengan erat suatu kearifan lokal dan kelestarian budaya yang dimiliki. Ini dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lain di seluruh wilayah Indonesia untuk senantiasa melestarikan budaya yang dimilikinya. Tidak hanya desa-desa lain, akan tetapi juga kita sebagai generasi muda sudah saatnya untuk selalu peduli terhadap kelestarian budaya yang ada. Saya Muhammad Azamuddin Syair Arifiandra mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Desa Bedingin dan juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya juga untuk semua yang melihat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.